Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Dalam rangka Disnatalis yang ke-60, UB mengadakan Tabligh Akbar bersama Buya Yahya. Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah ini menyampaikan bahwa akhlak bukan sekedar teori yang diucapkan semata, namun harus dapat dipraktekkan dan dirasakan sehingga mampu memberikan dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Kita ini mitra, karena dalam perjuangan melestarikan semesta, yakin seyakin-yakinnya saya butuh Anda. Maka kami datang ke sini bukan untuk mengajari begitu, karena kami banyak sangat atau ilmu-ilmu yang kalian tekuni wahai anak-anakku yang kebetulan saya tidak tahu kebanyakan. Dan ternyata di dalam kita berjuang perlu ilmu-ilmu itu. Kami hanya ingin mengatakan sadarlah bahwasanya engkau punya sesuatu untuk melestarikan semesta dan untuk tabligh, untuk berdakwah. Maka ini harus disadarkan bahwasanya anda ini, kalian wahai anak-anakku, kalian punya ini. Sehingga ini kita sharing, kita akan diskusi bagaimana kita untuk bisa bersama-sama melestarikan semesta, menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan keahlian masing-masing yang kita semua adalah saling melengkapi. Sehingga tidak ada setelah itu yang sombong, saya merasa lebih unggul dari yang lainnya, apalagi merasa lebih ahli surga daripada yang lainnya. Nggak ada. Harapan kita adalah kita kelak sama-sama masuk surga, semuanya, tidak ada yang tertinggal satupun. Nah ini yang harus kita hadirkan dan kita fahamkan. Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya, menyampaikan akhlak dapat dibangun dan diimplementasikan pertama kepada kedua orang tua. Akhlak kepada orang tua merupakan pondasi penting bagi pembentukan pribadi yang berkarakter akhlak. Dengan melatih akhlak, maka kita akan memiliki karakter yang kuat dan juga mendalam. Dan akhlak ini bukan teori ya, jangan hanya teori. Kalau teori pasti sederhana. Seorang mahasiswi, seorang santri di saat ditanya bagaimana hukum berbakti pada orang tua, begitu mudah dia mengatakan wajib dan dapat 100, tapi sampai di rumah dia ngomong kasar kepada orang tuanya karena ilmunya di teori. Jadi kalau sudah bicara akhlak itu bukan teori, harus kita rasakan akhlak itu. Bahkan di saat kita merasakan akhlak untuk diri kita, sebetulnya belum berakhlak juga. Akhlak itu adalah jika sudah dirasakan oleh orang yang ada di kiri kananmu, itu baru akhlak. Jadi kalau orang di kiri kananmu belum merasakan, maka itu belum disebut sebagai akhlak yang sesungguhnya. Makanya orang semakin tinggi akhlak itu maknanya apa? Dia semakin indah dengan siapapun, semakin baik dengan apapun. Ini yang harus kita pahami, mana akhlak, bukan akhlak teori. Di saat kita bicara tentang berbakti kepada orang tua, maknanya apa sih? Maknanya adalah jadikan orang tua kita itu nanti adalah ridho dengan kita. Ridho dengan kita, beliau yang ditunjuk dengan perilaku kita, perbuatan kita. Saudara kita, sahabat kita nyaman dengan kita. Sehingga kalau orang menerapkan akhlak yang sesungguhnya itu lalu dirasakan orang lain, kita sudah berada di surga sebelum masuk surga.
Termasuk yang paling berat harus kita hadirkan nanti berakhlak itu adalah bagaimana kita menyikapi orang yang memusuhi kita, mencaci kita, memfitnah kita, menggunjing kita, zalim, aniaya kepada kita. Peran akhlak itu bagaimana kita begitu mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, bahkan tidak mendendam kepada dia. Bahkan dikadang atau bahkan kita mengharuskan diri kita, dia jahat kepadaku, aku ya urusan pribadi ya, bukan urusan agama, urusan kemaslahatan umum, pribadi. Dia berbuat jahat kepadaku, urusan pribadiku. Awas, aku akan balas dia dengan kebaikan nanti malam. Awas ya, aku doakan dengan doa, ya Allah, dia jahat banget sama aku, ya Allah, lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya, cepatkan jodohnya. Ini harus, kalau Anda belum bisa begitu, jangan sok ngaku berakhlak deh. Ini berat banget kalau belajar akhlak itu, jangan teori dong, ngapal bolak-balik. Termasuk yang paling penting kita hadirkan akhlak saat ini adalah akhlak memaafkan. Kita sering diadu dengan permasalahan-permasalahan yang ada, menjadi berantem. Tapi kita harus berbekal akhlak yang serius. Aku harus belajar menjadi orang yang bisa memaafkan. Bahkan bukan sekedar memaafkan, tapi aku bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadaku sekalipun. Melihat perkembangan teknologi saat ini, pemerhati arsitektur heritage Kota Malang, Budi Fatnoni menjelaskan, pengembangan metaverse kayu tangan yang saat ini sedang dalam proses prototipe merupakan potensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa kini dan mendatang dalam memperoleh edukasi, tourism, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, komunitas, dan pemerintah dalam upaya memperkenalkan desain arsitektur dan lingkungan terkait karakter heritage yang dimiliki kayu tangan. Dengan adanya workshop ini sangat terbantukan objek-objek yang diamati, yang kita rekam adalah yang bertemakan heritage. Kejelian dalam menangkap kebutuhan masa sekarang dan masa depan dengan metaverse itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk siapa? Untuk edukasi, untuk tourism, untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, komunitas, pemerintah terutama. Bahwa dengan metode metaverse ini memang menjadi lompatan jauh ke depan, tidak hanya memikirkan memanage yang ada di lokasi, tapi jauh ke depan dunia akan merasakan bahwa potensi yang sempat terlupakan ini diangkat kembali. Bagi bidang arsitektur dan lingkungan ini, selama desain memiliki karakter heritage yang kuat, ini menjadi daya tarik untuk semua disiplin ilmu. Tinggal bagaimana hasil akhir atau proses ini pemerintah harus menangkap cepat atau bersama-sama. Ini sebuah peluang besar bagi kota-kota di Indonesia, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Contoh, ketika ada gagasan Taman Mini Indonesia Indah, ini mempersingkat perjalanan. Dengan metaverse ini adalah mempersingkat, dan manusianya itu berada di dalamnya. Sangat memiliki kontribusi tadi, ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana generasi milenial dan generasi Z ini menjadi satu kebutuhan.
Tanjung Mahatmanto, dosen Fakultas Teknologi Pertanian FTPUB bersama tim riset Grup Bioteknologi Industri sedang mengembangkan probiotik untuk makanan, pakan, dan pupuk dengan pendekatan genomik, metagenomik, dan pengembangan teknologi. Probiotik sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi bagi hewan dan manusia. Dan hasil riset ini direpresentasikan saat sharing session bersama organisasi riset pertanian dan pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, selain requirements FAO dan WHO di atas, ada tambahan requirements yang dipropose oleh Pereira et al. Ini ya. Jadi yang pertama adalah sifat fungsionalnya, ya. Ada bermacam sifat fungsi ini tadi disampaikan oleh Prof. Elok juga, mulai dari anti kanker dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga industrial requirements, jadi syarat industri ya. Jadi di sini terkait dengan misalnya atribut sensori dan mutunya, kemudian viabilitas sel pada processing pangan, dan selama penyimpanan itu apakah mereka bisa bertahan sampai sebelum dikonsumsi. Nah, ini yang direkomendasikan adalah 10⁸ sampai 10⁸ 10⁸ 6 sampai 10⁸ 8 CFU per gram atau per mili dari produk. Nah, yang terakhir adalah karakterisasi omics. Nah, sebenarnya ini pelengkap ya Bapak Ibu. Jadi genomics ini tadi bisa mengidentifikasi apakah ada gen-gen yang bisa ditransfer gitu ya. Apakah dia punya patogenisitas, virulensi, apakah probiotik tadi strain ya, terutama terkait taxonomic identification Bapak Ibu. Jadi dari genomik ini kita bisa tahu banyak sekali informasi ya, dan apakah probiotik tadi memiliki gen-gen fungsional seperti itu. Nah, ini hasil riset kami 2021 dan sekarang ya Bapak Ibu ada yang ini sedang dipublikasikan yang sudah ya Bapak. Apakah probiotik tadi memiliki gen-gen fungsional seperti itu. Nah, ini hasil riset kami 2021 dan sekarang ya Bapak Ibu ada yang ini sedang dipublikasikan yang sudah dan sedang dalam proses publikasi. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang karakterisasi bakteri asam laktat fruktofilik ya. Yang ini menarik karena mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan BAL ya, bakteri asam laktat. Nah, ada salah satu BAL itu yang disebut sebagai bakteri asam laktat fruktofilik. Nah, ini karena dia berasal dari tempat yang kaya fruktosa seperti itu Bapak Ibu. Dan ini masih baru ya, relatif lebih baru, baru 10 tahun kita pelajari. Dalam Encyclopedia of Tourism Management dan Marketing, dosen via UB Muhammad Rosyihan Hendrawan dan Anissa Samira Bafadal berkontribusi untuk memasukkan 2 entry yaitu Virtual Museum dan Muslim Health Tourism. Menurut Hendrawan, memori kolektif seperti museum, galeri, perpustakaan, pusat arsip, dan dokumentasi penting agar masyarakat dapat mengakses dan sebuah institusi atau bangsa tidak kehilangan identitas. Yang pertama yang saya tekankan, menulis itu adalah panggilan. Yang pertama, menulis itu panggilan dan kita harus bisa berkomunikasi dengan interdisiplinaritas keilmuan, bukan hanya mono keilmuan tapi interdisiplinaritas. Nah, pada waktu itu kami mendapatkan beberapa hibah dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, kemudian juga dari LPPM Universitas Brawijaya, meneliti fokus terhadap yang pertama adalah cultural heritage waktu itu, dikaitkan dengan tourism. Ketika kami melihat ada yang namanya institusi memori yang namanya museum, waktu itu kami terbesit bahwasanya iya ya, selama ini institusi ini terlupakan. Mungkin berbeda dengan perpustakaan yang lebih up gitu sekarang ini. Kemudian ada juga yang terlupakan sebenarnya itu ya pusat arsip sebenarnya. Tapi kami mengangkat museum karena museum ini biasanya koleksinya itu akan berbentuk secara historis dan artefaknya itu artefak yang autentik dari setiap culture atau budaya atau masyarakat. Nah, kemudian waktu itu kami ikut dalam sebuah riset group namanya Trinet, itu tingkat dunia. Di situ memang bidangnya pariwisata, tapi
pariwisata secara interdisiplin. Di situ ada orang sistem informasi, bahkan library information science seperti saya, ada beberapa teman juga di situ. Ada juga dari orang bisnis, ada juga dari orang bahkan bahasa, ada juga unik juga ada orang yang latar belakangnya komik dan lain-lain. Jadi diskusinya itu terkait dengan pariwisata secara interdisipliner. Nah, itu dikomandoi oleh salah satu profesor terkemuka di bidang pariwisata, namanya Dimitrios Buhalis. Itu dari Bournemouth University, UK, United Kingdom. Nah, di situ ada ide dari Profesor Buhalis dan bekerjasama dengan salah satu publishing di UK namanya Edward Elgar. Itu memang mereka sering bekerja sama. Nah, waktu itu Buhalis dan teman-teman yang ada di research group itu menyatakan bahwasanya sepertinya diskusi kami yang ada di grup itu, research group itu butuh disarikan dalam bentuk yang namanya sari pengetahuan yang disebut ensiklopedia. Istri aktivis hak asasi manusia Munir Suciwati merilis sebuah buku yang berjudul Mencintai Munir. Dalam buku setebal 327 halaman, Suciwati menceritakan bagaimana kecintaan sosok seorang aktivis HAM Munir terhadap Indonesia dan bagaimana perjuangan sang suami saat menegakkan HAM hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Buku ini menceritakan sosok seorang pejuang, seorang suami, seorang ayah, di mana di ruang-ruang personal dia dan perjuangan berjibaku dengan para pejabat yang mengatasnamakan untuk rakyat, tapi kemudian mereka mengkorup, bahkan kemudian membunuh rakyat. Jadi di sini ada cerita bagaimana Munir mencintai Indonesia. Jadi buat saya ini penting sekali untuk kita berikan, dan di mana latar belakangnya di ruang-ruang yang otoriter, di era-era reformasi, di mana anak-anak hari ini tentunya tidak akan mendapatkan cerita itu di buku-buku sekolah. Jadi menurut saya ini penting sekali untuk diceritakan. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana Munir bekerja untuk para korban. Integritasnya udah tentu saja itu sudah istilahnya sudah tidak kita bisa pertanyakan, dan buat saya penting banget ini dibaca anak-anak muda. La Coco Cafe and Eatery merupakan kafe yang berada di Kota Batu. Kafe dengan konsep menikmati pantai di Bali ini menyediakan menu makanan dan minuman yang beragam dari berbagai negara, mulai dari Indonesia, Italia, Jepang, dan beberapa negara lain. Menu istimewa dibanderol dengan harga affordable atau terjangkau untuk berbagai kalangan. Kalau menu kami memutuskan berdasarkan karena ini konsepnya kan istilahnya kayak Bali vibes gitu ya. Jadi kalau untuk menu minumannya kami sih ada menu yang fresh seperti itu. Kalau untuk makanannya sebenarnya kita ada campuran. Jadi ada makanan dari berbagai negara ya. Kita ada makanan Indonesian food, Italian, dan juga Jepang. Jadi kita memang untuk bulan depan kita berencana akan menambah beberapa menu, terutama di menu Nusantara ya. Jadi khas Nusantara. Untuk minumannya juga akan ada. Kalau harga dari minumannya itu sekitar dimulai dari 17.000. Tapi kalau harga untuk makanan kita start dari harga 15.000. Jadi untuk ke kafe kami sebenarnya pilihannya kalau untuk
masyarakat bisa langsung datang ke kafe ini tanpa harus reservasi, tapi bila memang ingin melakukan reservasi bisa melalui Instagram, chatting di Instagram, DM Instagram, dan juga bisa menghubungi nomor tertera yang ada di Google. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.